Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Ini kita masuk ke materi terakhir ya, antarmuka atau interface. Setelah sebelumnya belajar tentang data flow diagram, lalu basis data, tentang database. Ini kita masuk ke interface. Apa sih interface itu? Interface itu ini ya pengantar dulu ya, antarmuka ke pengguna. Misal Anda mempunyai gawai atau handphone yang Anda miliki, itu kan ada interface-nya tuh. Jadi lebih mudah untuk digunakan ya. Tapi interface yang user friendly itu belum tentu nilai efektifnya tinggi juga, karena kadang user masih kebingungan. Oke, kita masuk saja ya. Nah, ini definisi antarmuka pengguna itu mekanisme komunikasi antar pengguna dengan sistem. Nah, jadi kalau nggak ada interface-nya itu nanti kita saat mengoperasikan sistem atau komputer atau PC itu nanti akan menggunakan command prompt ya. Nanti instruksinya 101010. Nah, kalau sekarang kan kita udah tinggal klik langsung muncul aplikasi yang diklik itu apa. Itu lebih user friendly. Itu yang dinamakan interface. Lalu tujuan untuk membuat user interface ini sendiri untuk merancang interface yang efektif untuk sistem perangkat lunak. Efektif ini didefinisikan siap digunakan dan hasil yang dirancang tadi sesuai dengan kebutuhan. Lalu kebutuhan penggunanya, misal ingin membuat interface tentang e-learning atau sosial media, pasti berbeda dengan interface seperti data pegawai atau data mahasiswa, pasti berbeda ya. Nanti kalau interface-nya sama, malah usernya kebingungan. Prinsip umum user interface ini ada user compatibility, product compatibility, test compatibility, workflow compatibility, dan konsistensi. Lalu ada flexibility, responsiveness, invisible technology, robustness, protection, ease of learning, ease of use, familiarity, simplicity, direct manipulation, control. Lalu what you see is what you get. Nah, ini nanti kita masuk satu-satu dulu ya. User compatibility ini berarti kesesuaian tampilan dengan tipikal dari user. Karena berbeda user bisa jadi kebutuhan tampilan berbeda. Ini misalnya seperti aplikasi untuk anak-anak, maka jangan menggunakan istilah atau tampilan untuk orang yang dewasa. Nanti anak-anak tersebut akan kebingungan ya tentang istilah-istilah dan tampilannya. Lalu yang selanjutnya ini ada product compatibility. Ini bahwa produk aplikasi yang dirancang juga harus sesuai, memiliki tampilan yang sama baik untuk user awam maupun yang ahli. Jadi tidak dibedakan, misal untuk user baru nanti tampilannya seperti A, lalu untuk user yang sudah ahli tampilannya seperti B. Lah itu juga tidak efektif ya, nanti membuat beban kerja yang merancang user interface-nya juga lebih besar ya, karena membuat tampilan yang berbeda-beda. Lalu task compatibility ini fungsional dari tugas yang ada harus sesuai dengan tampilannya. Misal untuk pilihan report, orang akan langsung mengartikan dan ditampilkan laporan, sehingga tampilan yang ada bukanlah tipe data, jadi langsung tampilan laporannya bukan data mentah ya. Lalu workflow compatibility ini dalam satu tampilan untuk berbagai pekerjaan. Misal untuk kirim email, maka kita harus membuka tampilan tersendiri untuk daftar alamat. Lalu konsisten, contohnya jika Anda menggunakan istilah save ya berarti simpan, maka gunakan terus istilah tersebut. Nah, ini misalnya yang sederhana dan misal seperti Elena ya. Elena itu kan ada login. Kalau ingin menggunakan bahasa login ya login semua, tapi jangan masuk nanti kebingungan, tidak konsisten ya. Lalu flexibility ini
alat yang bisa digunakan user, jangan hanya terpaku pada keyboard atau mouse saja. Mungkin bisa dengan menggunakan seperti inputan mikrofon atau headset seperti itu, atau juga dengan menggunakan webcam. Responsiveness ini tampilan dibuat harus ada responnya. Misal contohnya jika ada tampilan loading ke halaman web, ini ada feedback ke usernya, misalnya seperti tampilan please wait sedang loading 68%. Jadi user tidak bingung ini sistemnya hang atau gimana. Lalu invisible teknologi ini, user tidak perlu mengetahui algoritma yang digunakan. Jadi mau sistem itu menggunakan algoritma yang canggih atau menggunakan pemrograman yang canggih, user tidak perlu tahu seperti itu. Yang user inginkan hanya bagaimana sistem tersebut bisa digunakan dengan mudah. Lalu robustness ini handal dapat mengakomodir kesalahan user. Nah, jangan sampai malah sistem tersebut error atau crash. Protection ini misalnya dapat memberikan fitur back atau undo, atau misal ingin mendelete file, jangan langsung delete tanpa ada konfirmasi kembali ya. Nah, seperti itu contohnya. Easy of learning ini mudah dipelajari, easy of use ini mudah digunakan. Lalu ini ada familiarity. Nah, ini icon disket akan lebih familiar jika digunakan untuk perintah menyimpan. Jangan ikonnya disket tapi malah delete. Nah, itu malah membingungkan nanti. Lalu simplicity, aplikasi harus menyediakan pilihan default untuk suatu pekerjaan. Jadi jangan menyamakan pilihan default user satu dengan user yang lainnya. Pasti setting pada sistem tersebut berbeda-beda. Lalu direct manipulation ini manipulasi secara langsung, misalnya untuk mempertebal huruf cukup dengan Ctrl plus B. Lalu kontrol penuh pada user. Tipikal user biasanya tidak mau terlalu banyak aturan. What you see is what you get. Ini tampilan mirip seperti kehidupan nyata user, dan pastikan fungsi yang ada berjalan sesuai dengan tujuan. Lalu ini ada selanjutnya strategi pengembangan interface. Pengetahuan tentang mekanisme fungsi manusia sebagai komputer. Lalu berbagai informasi yang berhubungan dengan karakteristik, penggunaan prototipe yang didasarkan pada spesifikasi dialog formal yang disusun secara bersama-sama. Teknik evaluasi yang digunakan untuk mengevaluasi hasil proses prototipe yang telah dilakukan. Ini beberapa contoh pentingnya perancangan interface ini mempermudah penjualan produk, lalu meningkatkan kegunaan komputer pada organisasi. Lalu ini juga ini selanjutnya ini ada keuntungan perancangan user interface atau UI yang baik, meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya pelatihan pegawai, kepuasan pengguna, produksi hasil dengan kualitas yang lebih baik. Nah, mengurangi biaya pelatihan pegawai ini, pegawai bisa langsung menggunakan sistem tersebut tanpa harus dilakukan pelatihan ya. Misalnya diberitahu selama sekitar 15 menit, setengah jam, langsung sudah handal atau mahir menggunakan sistem tersebut. Meskipun sistem tersebut baru, karena user interface-nya sangat mudah digunakan. Lalu ini ada yang selanjutnya, ada interaksi pengguna. Contohnya direct manipulation ini pengoperasian secara langsung, interaksi langsung dengan objek pada layar. Misalnya delete file dengan memasukkan ke trash. Contoh video game. Video game itu direct manipulation. Misal kita mencet tombol spasi, nanti karakter di game tersebut akan lompat. Lalu menu selection ini pilihan berbentuk menu, memilih perintah dari daftar yang disediakan. Misalnya saat klik kanan dan memilih aksi yang dikehendaki. Misal pilih menu profil, kita akan pindah ke menu profil, bukan ke menu login atau ke menu menu setting. Form fill in ini seperti untuk mengisi form ya, misal seperti mengisi nama, alamat, dan lain-lain. Lalu command language ini perintah tertulis, menuliskan perintah yang sudah ditentukan pada program. Ini lebih ke operating sistemnya.
Lalu natural language, perintah dengan bahasa alami. Gunakan bahasa yang mudah mudah dipahami atau yang sering digunakan sehari-hari oleh pengguna tersebut. Lalu user centered design, ini pembuatan user interface yang hanya mengacu pada contoh-contoh desain yang sudah ada, bukan termasuk user centered design. Jadi misal sudah ada sistem, sudah ada Facebook nih, lalu kita ingin merancang sosmed seperti Facebook. Nah, itu apakah itu nanti akan lebih mudah digunakan oleh pegawai kita? Belum tentu, karena kebutuhannya mungkin berbeda. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi user dalam hal ini aktif memberikan masukan terhadap desain user interface yang diinginkan. Nah, ini kita harus mempertimbangkan masukan-masukan, saran, feedback dari pengguna yang akan menggunakan sistem tersebut. Dasar desain untuk user berdasarkan ini kemampuan, kebutuhan, konteks pekerjaan, lalu tugas yang diselesaikan. Lalu ini hampir sama tadi. Ini komponen kunci proses user interface. Ini ada fase pertama, kita mengidentifikasi dulu ya, mengidentifikasi user dan tugasnya, kenali pengguna yang akan menggunakan sistem dan untuk apa. Lalu desain, pilih tugas-tugas untuk menunjang proses desain, buat desain prototipe untuk menunjang tugas yang dipilih. Evaluasi, jalankan tugas untuk menguji desain. Pengujiannya dilakukan bersama user. Jika masih ada yang masih ingin dikembangkan atau masih kurang cocok atau kurang tepat, kita kembali ke fase satu lagi ya, seperti itu. Diulang-ulang sehingga nanti menghasilkan sistem yang benar-benar sesuai dan diinginkan oleh user. Nah, ini siapa saja sih user itu? Nah, ini identifikasi orang-orang yang akan menggunakan sistem. Jika tidak ada user, berarti sistem tersebut bermasalah. Tidak semua orang adalah user. Desainer bukanlah user yang baik. Vice VP atau Vice President jarang sebagai user. Purchasing jarang sebagai user. Anda sendiri yakin bukan sebagai user. Mengapa Anda bukan sebagai user? Hampir pasti Anda adalah bukan tipikal user, karena Anda sepenuhnya mengetahui sistemnya. Jika Anda membuat sistem, pasti Anda mengetahui sistemnya. Nah, itu berarti Anda bukan user, karena pasti sudah tahu. Anda tidak terlalu peduli dengan tugas user. Nah, itu juga benar. Yang pasti kan kalau Anda membuat sistem, pasti yang penting ini modul-modulnya bisa jalan dan tidak mengalami crash. Nah, lalu ini desain, model, sistem image, user model. Karena Anda yang mengerti model desain, maka Anda tidak bisa menguji sistem sebagai user. Jadi yang harus menguji sistem ini adalah user yang benar-benar belum pernah menggunakan sama sekali. Lalu habiskan waktu dengan user ini untuk mengetahui feedback ya. Banyak berbicara dengan user, apa yang mereka ketahui tentang sistem, kemampuan dan lain-lain, apa yang mereka kerjakan, bagaimana mereka melakukan pekerjaan tersebut, apa yang ingin mereka lakukan. Observasi user saat bekerja, ini konten, apa yang mereka coba selesaikan, konteks tempat kerja, organisasi dan peraturan. Ini ada macam-macam antarmuka pengguna user interface. Ini ada GUI ya, graphical user interface, menggunakan unsur-unsur multimedia seperti gambar, video dan suara yang dapat berinteraksi dengan pengguna. Lalu text based ini menggunakan sintak atau rumus yang sudah ditentukan untuk memberikan perintah. Nah, ini text based itu menggunakan command prompt ya. Nanti keluarnya seperti ini. Karena ini kalau seperti ini user pasti males menggunakan. Nah, kalau seperti ini kan tampilan lebih berwarna dan lebih menarik. User pasti lebih pilih yang seperti ini. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangannya. Performa lebih tinggi karena hanya menggunakan teks ya. Jadinya lebih simpel juga, lebih efisien. Lalu membutuhkan spesifikasi hardware yang rendah, tapi kekurangannya tidak menarik dan membosankan bagi pengguna, harus mengingat baris dan perintah. Nah, lalu yang untuk GUI sendiri ini keuntungannya mudah dipelajari, berpindah dari satu menu ke menu yang lain tanpa kehilangan informasi, tidak perlu mengingat baris dan perintah. Tapi kekurangannya
membutuhkan hardware yang lebih besar, performa lebih berat. Ya ada plus minusnya ya GUI dan text based, tapi sekarang kebanyakan menggunakan GUI. Text based itu biasanya digunakan untuk para admin untuk memaintenance sistem tersebut. Ini karakteristik GUI hampir sama seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Ini text based. Nah, ini misalnya Anda ingin mendelete file, biasanya pasti ada konfirmasi kembali seperti ini ya, tidak langsung terdelete. Ini untuk antisipasi jika yang ingin dihapus itu file yang sangat penting, atau sebenarnya tidak dihapus juga tidak apa-apa, tapi mungkin user secara tidak sengaja mengklik delete. Nah, ini selanjutnya prototyping dalam user interface. Prototype ini merupakan versi awal dari sistem perangkat lunak yang dipakai untuk mendemonstrasikan konsep, mencoba pilihan desain, dan umumnya menemukan lebih banyak mengenai masalah dan solusinya. Ini manfaat prototyping ini, kegunaan sistem yang lebih baik, kesesuaian sistem yang lebih dekat dengan user, kualitas desain yang lebih baik, lalu usaha pengembangan yang lebih ringan. Nah, ini materi terakhir ya. Untuk tugas besarnya saya harap nanti dibuat user interface-nya juga ya. Nanti ada desain-desainnya, misal tugas besar kalian membuat sistem informasi e-learning, nanti ya ditampilkan user interface-nya seperti apa di dalam laporannya. Kira-kira seperti itu. Nanti untuk pertemuan selanjutnya akan diinfokan kembali. Baik, demikian. Jika ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.